Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Di sini yang pertama, Rudy mengingat kejadian di mana Rudy memegang bagian yang dia sukai. Rudy memastikan bahwa Fit Senpai adalah seorang perempuan. Kemudian Rudy berkata dalam hatinya, tapi sepenuhnya itu masih belum sembuh. Tapi akhirnya aku mengerti apa yang dikatakan oleh Hitogami. Orang yang telah menghabiskan waktunya untuk meneliti bersamaku di perpustakaan adalah Fit Senpai. Kunci untuk penyembuhan penyakitku ini adalah dia. Aku terus memikirkan Fit Senpai semalaman. Karena itulah aku tidak bisa tidur. Rudy juga bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Rudy mengatakan, sepertinya Senpai sedang menyembunyikan identitasnya sebagai perempuan. Tidak salah lagi kalau Fit Senpai lah kunci dari kesembuhanku. Tapi kalau aku memaksakan hubungan kami ini, ada kemungkinan orang lain akan mengetahui rahasianya. Dan itu pasti akan menjadi masalah untuknya. Itu tidak bisa aku biarkan. Waktu itu, ketika aku masih anak-anak, aku juga kelewatan dan membuat masalah. Tidak peduli seberapa sukanya aku sama yang berkuping panjang, aku tidak boleh gegabah. Jadi intinya, aku akan menghargai keputusannya dan menjaga rahasia Senpai. Itulah yang terpenting. Aku sekarang menyukai Fit Senpai, dan karena alasan tertentu, Fit ingin menyembunyikan identitasnya. Kalau begitu, hanya ada satu hal yang bisa kulakukan. Dan aku juga akan terus berusaha memperlakukannya sebagai laki-laki, seperti yang sudah kulakukan sebelumnya. Dan kalau identitasnya terancam, aku akan mencegahnya. Dia sudah banyak membantuku saat ini. Ketika saatnya tiba, giliranku untuk membantunya. Demi Senpai, kata Rudy dengan muka yang serius, aku akan menomorduakan kesembuhanku. Selain itu, akan ada cara lain untuk menyembuhkannya. Kemudian pada saat berjalan, Rudy dan Fit saling bertemu satu sama lain. Rudy menyapa Fit dan juga Fit menyapa Rudy. Pada saat di scene yang selanjutnya, mereka sepertinya tidak bicara satu sama lain pada saat berkunjung ke lokasi Nanahoshi. Wajah mereka sangat terlihat murung dan juga ada kesalahan mereka masing-masing. Nanahoshi bertanya, ada apa? Apakah kalian sedang dalam masalah? Fit langsung spontan menjawabnya, tidak, kita tidak ada masalah. Kemudian Nanahoshi melanjutkan, baiklah, aku tidak peduli juga, jangan bawa-bawa aku ke masalah kalian. Dalam hati Rudy berkata, aku cukup yakin kalau Senpai tidak akan membantu eksperimen ini selama beberapa hari. Aku ingin mempersiapkan diriku sebelum menemuinya. Tapi, kalau dia sekarang ada di sini, itu artinya dia ingin menjelaskan mengenai kejadian di perpustakaan kemarin. Nanahoshi melanjutkan, sudah cukup untuk hari ini, kerja bagus. Pada saat itu, Rudy dan Fit sudah melakukan tugasnya. Setelah pulang, Rudy dan Fit berjalan bersama. Suasananya sangat canggung. Kemudian pada saat itu, Fit tiba-tiba menyapa Rudy. Kemudian Rudy sangat terkejut. Rudy berkata, ya, ada apa? Fit sepertinya ingin berbicara sesuatu, tapi dia malah berkata, bukan apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, dalam hati Rudy berkata, aku memutuskan untuk menahan diri demi dirinya. Tapi seperti yang kuduga, itu sedikit sulit. Lanjut ke scene yang selanjutnya, diperlihatkan ada Tuan Putri Ariel dan juga Luke berada di sampingnya. Dan pada saat itu, Fit memasuki ruangan mereka. Kemudian Tuan Putri Ariel berkata, jadi apa yang ingin kau bicarakan, Fit? Dengan berwajah murung, Tuan Putri Ariel langsung berkata, ketika aku sedang keluar kemarin, Rudius mendekatiku. Dia sempat curiga dengan sikap Fit. Aku juga mendengar rumor ketika kau terdorong jatuh oleh Rudius di perpustakaan. Kau langsung berlari sambil berteriak kalau kau adalah seorang laki-laki. Kalau kau mau membuat kontak sedekat itu dengannya, aku yakin dia pasti sudah mengetahuinya. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Aku sempat berpikir kalau kita harus menghadapi insiden ini secara perlahan adalah cara yang terbaik. Jika tidak ada perkembangan dalam setengah tahun ke depan, aku mungkin akan mengatakan sesuatu atau dua hal nantinya. Terlebih lagi, aku sudah muak melihatmu sangat kesulitan. Sembari memeluk Fit, Tuan Putri Ariel mengatakan, bukankah sudah waktunya bagimu untuk memberanikan diri mengungkap identitasmu yang sebenarnya? Tuan Putri Ariel juga membuka kacamata Fit. Silpi, itulah namamu, kata Tuan Putri Ariel. Tuan Putri melanjutkan, Silpi,
Aku akan menanyakan ini padamu. Apakah kau tidak menginginkan hal itu? Ayo katakan saja tidak apa-apa. Itu bukanlah suatu bentuk pengkhianatan padaku. Dengan wajah yang sangat gugup, Sylvie berkata, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersama Rudy. Tuan Putri Ariel kemudian tersenyum dan memeluk Sylvie. Kemudian Tuan Putri berkata, bagus, itulah yang seharusnya kau lakukan. Kau harus mementingkan dirimu sendiri. Kau selalu bisa kembali kepadaku setelah kau menyelesaikan permasalahanmu itu. Sylvie kemudian berkata, tapi bagaimana kalau Rudy sama sekali tidak mengingatku? Aku dengan wajah yang sangat gugup. Tuan Putri Ariel berkata, kalau begitu kita cari tahu jawabannya sekarang. Scene ini ditutup, mereka berdua sedang dalam perjalanan, yaitu Rudy dan juga Sylvie. Tapi sebelum itu terjadi, Tuan Putri Ariel bertanya kepada Sylvie, Sylvie, apa kau punya kenangan yang spesial dengannya? Sylvie kemudian heran, kenangan katamu? Ya, kata Tuan Putri Ariel. Orang biasanya akan mengingat orang lain dengan kemampuan mereka atau dengan kenangan yang mereka lakukan sebelumnya. Kemampuanmu untuk menggunakan sihir tanpa rapalan memang mudah diingat, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Jadi kenapa tidak mencoba menggunakan kenangan yang lain yang kalian miliki sebelumnya? Sylvie kemudian berkata, aku mempunyai kenangan pada saat aku dibully di masa lalu. Tuan Putri Ariel berkata, benar katamu, dulu kau dibully karena warna rambutmu bukan? Aku penasaran apa alasannya. Meskipun warna rambut putihmu itu sangat cantik. Kemudian pada saat itu Sylvie berkata, ketika aku dibully dulu, anak-anak lain di desa mempertemukanku dengan Rudy. Itulah pertemuan pertama kaliku dengannya, dan Rudy menyelamatkanku. Itu kenangan yang paling berharga bagiku. Tuan Putri Ariel berkata, jadi begitu ya. Kalau kita membuat situasi yang mirip dengan situasi waktu itu, apa kita harus merencanakan penyerangan kepada Fit jadi dia bisa diselamatkan? Tidak. Fit tetap menjadi penjagaku. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkan Fit. Meski Fit mengalah, itu akan mengurangi impresi orang lain kepadanya sebagai senior yang dapat diandalkan. Itu bukanlah ide bagus dalam hati Tuan Putri Ariel. Tuan Putri Ariel kemudian lanjut bertanya, apakah ada kenangan yang lain? Sylvie kemudian mulai berpikiran bahwa pada awalnya Rudy mengira aku adalah laki-laki. Ketika kami berlatih menggunakan sihir, tiba-tiba hujannya sangat deras. Jadi akhirnya kami mandi di rumah Rudy. Tapi karena itu kemudian Luke menutup telinganya. Rudy memaksa untuk melepaskan bajuku, kata Sylvie. Dia melihatnya. Dia akhirnya tahu kalau aku adalah seorang perempuan. Kemudian Tuan Putri Ariel terkejut kemudian tersenyum. Tuan Putri Ariel kemudian berkata, sepertinya tidak ada cara lain selain cara ini. Kemudian Sylvie berkata, hah? Apa rencananya? Tuan Putri berkata, sudah diputuskan kita akan membuat ulang situasi yang mirip dengan situasi itu, dengan membuatnya melepaskan bajumu dengan tangannya sendiri. Setelah itu tinggal ikuti arusnya. Dalam hati Sylvie berkata sembari terkejut, tapi sepertinya rencana itulah yang paling bagus. Kemudian pada saat itu Sylvie kemudian bergegas mencari Rudy. Pada saat itu Rudy sedang makan bersama Zanobah dan juga Raja Iblis Badigadi. Kemudian Fit tiba-tiba datang. Rudy terkejut sembari memanggil namanya. Rudy heran dan berkata, ada apa? Kemudian Fit berkata, aku hanya ingin berbicara sebentar. Pada saat itu akhirnya mereka berdua berbicara. Tidak ada orang lain pada saat itu. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan? Kata Rudy. Fit kemudian berkata, sebenarnya aku ingin minta tolong kepadamu. Tapi jika kau tidak merasa keberatan. Kemudian Rudy berkata, tentu saja tidak. Aku anggap permintaanmu itu ada hubungannya dengan perpustakaan. Baiklah, aku mengerti. Serahkan padaku, kata Rudy. Tapi Fit berkata, aku belum mengatakannya. Rudy melanjutkan, kalau Senpai yang meminta, aku tidak akan menolaknya selama aku bisa melakukannya. Fit kemudian berkata, sebenarnya Tuan Putri sedang menginap di tempat tinggal bangsawan kenalannya kemarin. Bangsawan itu sepertinya memiliki pengawal yang sangat kuat. Kau ingin aku menghajarnya, kata Rudy. Fit berkata, bukan begitu. Kemudian Fit melanjutkan, kembali ke topik. Tuan Putri Ariel jadi kesal karena sifat sombong bangsawan itu. Jadi dia akhirnya mengatakan kalau Fit lebih hebat. Jadi dengan kehebatan itu, dia memintaku pergi ke dalam hutan hujan es dengan 4 orang anggota dan mengambil bunga yang hanya tumbuh di sana. Rudy kemudian berkata, aku mulai mengerti.
karena di sana ada bunga yang sangat terkenal. Bunga itu hanya mekar di musim dingin saja. Kemudian Rudy melanjutkan, hutan hujan es di musim dingin sangat berbahaya. Tapi kalau ada 4 petualang kelas A, itu bukan masalah. Kemudian Fit berkata, ya, tapi Ariel sama tidak bisa menarik kata-katanya. Meski begitu, beliau bilang bahwa hanya kita berdua yang bisa melakukannya. Kemudian Rudy berkata, apakah mungkin Senpai ingin aku menjadi pengawalmu? Fit kemudian berkata, iya, aku takut kalau masuk hutan itu sendirian. Aku hanya bisa mengandalkan Rudius-kun. Dalam hati Rudy berkata, baiklah, aku sudah bergantung banyak hal kepada Senpai. Jadi aku akan terima penawaran ini. Akhirnya, mereka berdua melakukan perjalanan tersebut untuk ke musim dingin mencari beberapa bunga, dan itu hanya alasan bagaimana Rudy bisa mengingat kenangannya bersama Sylvie di masa lalu kemarin. Pada saat perjalanan itu, Sylvie juga menanyakan banyak basa-basi kepada Rudy, seperti misalnya bahan yang dibuat untuk membuat tongkatnya. Padahal pada saat itu dalam hati Sylvie berkata, aku berhasil mengambil tongkatnya yang membantu kekuatan si Rudy. Selanjutnya adalah Red Tower. Pada saat perjalanan itu, di musim dingin yang sangat dingin itu, sepertinya ada sesuatu yang berhasil. Rudy melelehkan beberapa hujan, dan hujan itu sepertinya adalah hujan es. Dan pada saat itu Rudy juga berkata, jangan khawatir, aku tinggal menghilangkan awan hujannya. Pada saat itu dalam hati Sylvie berkata, Rudy memang penyihir air kelas sains. Memanipulasi cuaca adalah keahliannya. Sekarang kita tinggal membuat hujan, dan itulah yang dikatakan Sylvie dalam hatinya. Sepertinya mereka berdua terjebak di dalam hujan yang sangat deras. Rudy kemudian meminta maaf bahwa sepertinya aku gagal melakukannya, atau aku gagal menghindari awan hujan tersebut. Walaupun tanpa tongkat, seharusnya aku bisa menghilangkan awan hujannya. Apakah aku jadi tumpul? Atau kemungkin? Sepertinya Rudy mulai sadar, tapi dalam hati Fit berkata, sepertinya dia sadar kalau awan hujan ini sengaja dibuat. Kemudian Rudy berkata, ya, mau bagaimana lagi, sekarang hujannya sudah turun. Kalau ingatanku benar, di depan ada gua. Ayo berlindung ke sana. Akhirnya, panel atau scene yang terakhir ini diperlihatkan, Rudy dan Sylvie sedang berada di dalam gua. Entah apapun yang terjadi, Sylvie harus memulai rencananya itu, dan rencananya itu harus benar-benar berhasil. Oke, itulah pembahasan seputar Mushoku Tensei kelanjutan dari video sebelumnya. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.